Bismillahirrahmanirrahim. Diku pundi? Fisyabi niki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fisyabi ing dalam qaulu fisyabi. Al mutanajisi tegese dodot kang najis, kang kena najis. Apa ba'duha setengahe siap. Wa qaulu ala ma qad zukina lan qaulu ala ma qad zukina ay minal khilli sangka hukum halal. Ingkana lamun tono wal hariru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza lan semunuga apa halal ini stawaya lamun to padha apa harir wa ghairuhu fil asahin dalam qaul kang sahih bila fima kelawan bedani barang idza zada kan nambahi apa harir apane wazenan timbangane fa innahu qaulu fa innahu khillun fa innahu halla niku nadam ketiga ya bait yang ketiga fa innahu khillun qaul fa innahu khillun wa in amkana lamun to ngungangake wa halatul mauti apa halatul mauti mustahile matine manuk ala luku'i ing atas ala luku'i ing atase tumiba ala luku'i ana alane taklil ala luku'i krana tumiba al ardi atau ceblok alal ardi ngantai bumi liana dalika karena sunung ngono wuku al ardi iku la buddha ora kena ora mindu sangka dalik bayu fa mengkoden ngapura apa anu dalik ilam yusib ora lamun to ora ngenani toni ora ngenani hu ing toir apa sayon suwiji indah sukuti nalikan cebloke toir ngal arti ngantasi bumi. Ola ngendika sapa Ibnu Hajar Al Asqalani fi Tuhfati dalam kitab Tuhfah. Wa min samalan sangga kono-kono panggonan anadalikan ya anadalikan ya. Lawaka lamun tumiba apa toir tumiba fi bi'rin ing dalam sumur pihak baknya bak dzurfiyah bak bi manafi pihak kang tetep ing dalam bi'run maun tai banyu Ausodama utawa ausodama utawa natapi ausodama utawa natapi ing toir apa jidaruha temboke bi'run haruma mongko haram lau liwahnin qaul liwahni lahri lidik fin krono apes fi dinihi ing dalam agamane man wa tarazalan reksa sapa ya nazim bi qaulihi kelawan pengendikane Kyai Nazim aksaru malihi ing akeh-akeh ing saka ya aksara malihi ing sangka to ing luweh akeh-akeh bondone man iku haramun haram aksaru mali kang utawi luwih akeh-akeh bondone man iku haramun aman sangka wong kullu malihi sangka bondone nggih leres aksaru malihi kalau aksaru mali haruma reksa aman sangka lafaz sangka wong kulo mali kang utahi akeh-akeh bondone man utawa kabehane bondone man iku haramun haram. Fa inna muamalatahu mongko setune muamalahe man iku haramun haram
Fala yahrumu mongko ora haram lil hajati krana hajat ila muamalati maring mualeman ma'asyaki sertane mamang awidoni utawa don penyono wal aslun ta'asale ada mutahrimi ora anane den haramake. Nah, ini kembali kaidah kedua yang bersifat kuliah. Kalau sebelumnya ada 5 kaidah itu kaidah fikih. Ada kaidah kuliah ini berlaku umum. Kalau misalnya innamal a'malu binniyat itu dengan fikih terkait dengan niat, maka di sini ada yang kuliah misalnya umum. Itu ada pertama al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ini itu berlaku itu semua dalam muamalah ibadah. Bukan hanya pada niat. Kemudian yang kedua, idza samal halal wal haram hulibal haram kaidah kedua. Jika halal dan haram itu berkumpul, maka yang dimenangkan yang haram. Jadi kan beli daging neng penjual toko daging. Konon orang tersebut juga menjual daging babi. Yang kadang karena orang tidak beragama, mungkin agamanya tipis, sehingga kadang-kadang campur meski sedikit. Dalam hal ini bercampurnya halal dan haram, maka kita tidak boleh membeli kesemuanya. Karena untuk istibra, untuk selamat dari yang haram, maka yang dimenangkan yang haram. Artinya kita disuruh untuk meninggalkan keseluruhan. Contoh yang lain, ada seorang wanita, ya, misalkan A, seorang laki-laki punya saudara B, Fatimah, di suatu kota, di kota Surabaya, atau misalkan di Kalimantan, atau di Malaysia. Nah, tempatnya pas di desa tersebut, maksudnya desa A, dan wanita tersebut jumlahnya ya sekitar 500 atau 100 orang. Jadi cuma mana yang dari sekian itu yang saudara perempuan, maka di sini dilarang seluruhnya wanita yang ada di desa tersebut untuk dinikahi, karena kemungkinan adalah saudaranya sendiri. Nah, itu yang dimenangkan yang pada yang halal haram itu kan satu dah, yang selebihnya boleh. Tetapi karena halal dan haram bersatu, maka dimenangkan haram. Nah, ini. Namun di sini juga berlaku semuanya. Kemudian tapi ada pengecualian di sini. Di sini ada ini. Al-hilu kullu haraman waqa'a. Terus di situ wa kharajat anha ala bayanin asya kal isyad fil awani. Ini ada dikecualikan dari kaidah ini hal-hal seperti ijtihad karena wadah. Jadi kalau misalkan punya 5 wadah itu biasanya untuk berwudu. Nah, semuanya ini ada salah satu dari wadah tersebut terkena najis. Dalam ini tidak semuanya kemudian dibuang. Maka di sini di mana yang diyakini itu suci, maka itu boleh untuk jadi tidak berlaku hulibal haram. Kemudian yang kedua apa lagi itu? Di sini ada nih. Kemudian ini kan contohnya sudah fil awani, kemudian fisyab, wa fisyabi wal fil mansud juga. Kemudian pakai 5 pakaian. 5 pakaian ini salah satunya ada yang kena najis. Kemudian tidak semuanya tidak dipakai. Karena di situ ada yang najis dan yang suci. Maka di sini tidak ditinggalkan semuanya, tetapi boleh dipilih salah satu mana itu yakini suci. Kemudian di situ wasiap. Kemudian juga al-harir. Laki-laki memakai sutra itu boleh enggak? Tidak boleh. Nah, sekarang gini.
ada orang laki-laki memakai pakaian semacam ini, kemudian ada renda. Renda ini terbuat dari sutra. Boleh nggak? Boleh. Padahal ini bersatu antara halal dan haram. Ini dikecualikan dengan ketentuan bahwa harir ini tidak mendominasi kain dalam pakaian tersebut. Jika itu mendominasi lebih banyak, maka menjadi. Tapi kalau hanya sebagai apa namanya? Aksesoris itu boleh. Nih, kanal hariru aqall wazan. Jika itu sutra itu timbangannya lebih sedikit. Demikian juga ini istawaya. Jika kainnya itu sama yang kain dan bukan. Bil asoh. Bila bima idza zada wazan, kecuali kalau harir sutra itu lebih banyak timbangannya, maka tidak boleh. Terus apa lagi? Kemudian walau rama li ta'irin fa waqa'a fil ardi majruhan famata musri'an. Kalau orang memanah atau menembak burung atau memanah burung, berburu ya. Berburu burung, kena burungnya jatuh. Nah, kalau jatuh, jika jatuhnya ini terkena kemudian begitu di sini, wala roma li ta'irin fa waqa'a fil ardi majruhan, jadi kena panah kemudian terluka, jatuh kemudian segera mati, langsung seketika mati. Ini ada dua. Menurut kaidah yang terkait dengan binatang yang mati karena jatuh itu haram dalam Al-Qur'an. Enggak salah. Wanatihatu warro, ada ayatnya ya, lupa ayatnya. Dan binatang-binatang yang jatuh atau yang jatuh ke mati jatuh ke tanah ditanduk itu hukumnya haram. Berarti itu kan bercampur dengan yang kena panah. Kalau mati kena panah itu halal. Jadi sama dengan berburu anjing. Ya, tahu? Berburu anjing itu dalam Al-Qur'an ada. Dan itu kemudian kamu lepas. Itu dengan syarat anjing itu adalah anjing yang terlatih. Kemudian kamu lepas, kalau itu misalkan anjing itu sempat kemudian menangkap, kemudian memberikan peratuannya, itu halal. Kalau misalkan sempat untuk disembelih. Tapi kalau misalkan tidak, itu juga halal. Sama juga kalau kamu berburu kena burung terus seurip sembelih Tapi ketika kamu menembak juga dor atau memanah, kemudian itu baca bismillah kemudian jatuh mati, halal nggak? Halal. Nah, persoalannya jika jatuh kemudian kena kemudian jatuh, terluka kemudian jatuh seketika, maka di sini ada dua, antara mati karena jatuh dengan mati karena anak panah, itu halal. Padahal ini bertemunya istamal halal wal haram. Jadi apa itu? Halal. Fa innahu halalun. Halal. Walau roma li ta'irin fa waqa'a fil ardi majruhan fa mata musrihan fa innahu hilun. Kemudian yang kedua, ini ada keterangannya di sini. Wa in amkana ihalatun, dengan ketentuannya jika kematiannya itu adalah mustahil karena sebab jatuh. Jadi kematiannya kemungkinan besar karena anak panah atau karena alat untuk berburu. Itu dengan ketentuan demikian. Liana dalika la budda minhu, karena kalau misalnya jatuh itu sudah suatu kemestian karena ditembak dari atas, mestinya mestinya
jatuh, suatu hal yang logis, dan itu mesti fayu fanhu, maka itu dimaafkan dengan ketentuan jika ketika jatuh itu tidak tertimpa oleh sesuatu yang lain. Jadi kalau misalnya jatuh kena luka, jatuh kemudian tertimpa dahan pohon, maka itu menjadi haram karena kemungkinan besar matinya karena tertindih dahan. Nah gitu. Kemudian mana tadi? Fitufah itu biasanya. Kemudian dalam Ibnu Hajar dalam kitab Tufahnya menambahkan dalam persoalan ini, oleh karena itu lawakal fi bi'rin, termasuk di sini kalau misalkan burung yang dipanah tadi atau diburu tadi kemudian jatuh ke dalam sumur yang ada airnya, atau jatuh kemudian mungkin dinding sumur itu jatuh ke dalam sumur yang ada airnya, atau jatuh ke dalam dinding kemudian benturan dengan dinding sumur, maka ini haram karena kemungkinan besar jatuh matinya karena kena air atau karena benturan dengan dinding sumur. Kemudian berikutnya liwahnin, ini terkait dengan keterangan berikutnya. Walau amala man aksaru mali haramun liwahnin lam ya'rif ainahu fala yahrumu. Orang yang bermuamalah dengan orang kebanyakan hartanya itu harta yang haram, yang dimana orang yang membeli itu tidak mengetahui mana dari sekian hartanya yang haram, itu kan kebanyakan berarti tidak kesemuanya, maka ini tidak haram karena boleh jadi harta itu memang ada warisan dari dari orang tuanya, atau misalkan melakukan transaksi dengan yang lain di luar dari harta, meskipun dia seorang beda kalau misalkan dia seorang perampok pulang dari merampok, hartanya jelas semuanya, itu ya haram itu. Kemudian ini liwahnin awli lidofi fi dinihi. Kemudian wahtaraza, kemudian an-Nadim mengecualian aksaru mali haram, ada pembatasan lafaz aksaru mali haram, jadi transaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya haram ini untuk menjaga atau menghindari dari penggunaan lafaz kullu mali haram, semua hartanya kalau semuanya hartanya haram, maka itu haram. Fa in muamalatu haram, maka muamalahnya haram. Nah kita teruskan. Qatra'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatra'a lan teman-teman. Wa qatra'a lan teman-teman berpendapat. Di bahasa Indonesia nih ya maknanya berpendapat. Tahrimau ing harame muamalah sop Imam Al-Ghazali. Bahwa mongko utai tahrim iku minal ahwati songko barang kang luweh ngati-ngati fil maqali ing dalam dawuh. Imam Ghazali itu kan termasuk orang sufi. Perkara yang subhatun menjadi dilarang. Maka Imam Ghazali memandang transaksi dengan orang yang sebagian kebanyakan hartanya haram itu buka uji hukumi haram, bermuamalah dengannya untuk hati-hati. Kadzalika iku semenuga muamalah al-adu utai ngalap hadiah minas sultani songko sultan
fi yadihi in fi yadihi al harama yaghlibu fastabin in fi yadihi lamun to iku ing dalem kaprae mal fiadin dalam tangane sultan fastabin mongko amri mertelaan sapa sira oren fastabin kadzalikal ahdu minas sultan in fiyatihi harama yaghlibu fastabin itu maf'ul fastabin kadzalika semonoga al ahdu utawi ngalap minas sultani to bondo minas sultani sangka ratu in fiyadihi lamun to bondo iku fil yadi ing dalem tangane sultan yaglibu nglindih yaglibu nglindih kaprae apa haram yaglibu kaprae apa al haram fastabin mongko amri mertelakno sapa sira al harama ing haram napa niku maf'ul linin kadzalika semenunggu muamalah al ahdu utai ngalap minas sultani sangka ratu al harama ing bondo kang haram in fiyadihi lamun to ing dalem tangane sultan yaglibu kaprae al haram apa al haram fastabin mongko amro mertelakno temenan sapa sira nunul taukid Kofifa fastabin kok fastabin ya sana sih ya fastabin mongko amro mertelakno sapa sira kadzalika jadi kalau misalkan ada orang mendapatkan hadiah dari penguasa nah penguasa ini ternyata sering korupsi artinya perolehan dari harta haram ini juga meskipun terkadang juga dari jabatan atau itu hanya gaji dari jabatan, maka di sini juga dikiaskan pada sebelumnya kalau dan ini tidak dibuang ke semuanya, tetap juga halal. Tapi kalau menurut Imam Ghazali tetap haram. Oh tidak ikhtiyat. Kadzalika semoga kadzalikal ahdu ini tarkibe ngoten nggih. Den fayahru kadzalikal ahdu qaulu ahdu fayahrumu tegese haram apa al ahdu ngalap in alima lamun to yakin nafal yakin alima niku in alima lamun to yakin sapa sakhas utawa wong ana ing satune makhud ana ing satune makhud atau barang kang den hadiah atau barang kang den alap kang den diambil min wajhi haramin sangka dalan kang haram. Jadi misalkan penguasa itu ternyata seorang koruptor. Fayahrumu nanti juga hukumnya haram. Wa illa lan lamun to alima itu dengan ketentuan kalau yakin bahwa barang yang diambil itu memang dari hasil korupsi yang haram gitu loh. Yang itu juga hukumnya haram. Wa illa lamun to ora alima
Wa ila lamun to ilam ilam ya'lam kuriha mongko makruh apa akhdu. Jadi kalau tidak meyakini bahwa itu dari cara yang haram cuma karena pejabat sering misalkan itu, maka di sini hukumnya hanya sekedar makruh. Kemudian berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wasatu ma bil harami ta'talif falah maha wa turroha fil hilisif kada idma stahlakal harami am korobal istihlaka fi makot rawa. Wasatu lan wedus wasatu lan wedus mahma tak talif iku mahma tak talif senajan mangan oposat bil harami klan barang kang haram falah save untuk making ini nomor 1 save 1 lah maha nggih leres falah maha niku namanya istighol nggih falah maha mongko ing daginge sat sif nyipatono sapa sira wadurro halan susune puwane sat bil hili lan halal. Jadi misalkan kambing ini sering makan kotoran sebenarnya termasuk jalalah ya. Jalalah ada hadis yang mengharamkan makanan binatang jalalah. Jalalah itu binatang yang suka memakan kotoran. Tetapi ini ada kambing itu biasanya rumput ya. Tapi makanannya misalkan daging babi, terus kotoran, tapi juga makan rumput. Maka ini juga kamu gambarkan atau kamu sifati bahwa dagingnya juga susunya juga halal. Ini kan bercampur dah halal dan haram. Nah itu ini pengecualian. Kada idza mastahlaka sebakaza lan iku istisna. Idza mastahlaka lamun to dadi rusak apa al haramu perkara haram. Au qoroba uta parek apa haram al istihlaka ing rusak fima qad rawau fima dalam barang qad rawau kang riwayatake sapa ulama ing ma. Ini apa ketentuannya? Apakah perkara yang haram itu misalnya luluh dengan ke dalam perutnya kambing itu dengan karena rumput dengan rumput itu artinya kondisi persoalan haram itu menjadi luluh atau lenyap dengan barang yang halal atau mendominasi atau hampir rusak. Dalam itu hukumnya tetap boleh kan pengecualiannya. Kada ida wa min furu'iha lan iku setengah sangka pira-pira cawange hadil qaidah ma istahlaka lamun to dadi rusak apa atibu wangen Fa'akala mongko mangan sapa al-muhrimu wong kang ihram minal mustahliki sangka barang kang rusak fala kurmata mongko ora haram wala fidyata lan ora fidyah. Nah, orang yang sedang ihram itu tidak boleh memakai wewangi tidak boleh memakai wangi-wangian, boleh enggak? Enggak boleh. Pakaian yang jahit tidak boleh. Tetapi ketika sebelum ihram itu dia pakai
wangian dan itu ternyata masih ada ketika ihram, itu itu wajib fidyah enggak? Tidak. Nah, itu aneh. Termasuk di sini. Contoh di situ ya. Itu ghalabal haram, istamal halalu al haram, maka ini tidak ada fidyah. Kalau nanti kau sebab Suyuti ya Mak Suyuti, walau muzija lamun to den campur apa labanun puan laulam tas tahlik la muzija lamun to den campur apa labanu imratin susune wong wadon puane wong wadon bimain kelawan banyu bihaisu istahlaka sekeren dadi rusak apa laban fi dalam mak lam yuharrim mongko ora dadi ndadekake muhrim apa laban. Jadi gini. Jadi ada seorang wanita dia punya anak, dia nyusui anaknya. Nah, kemudian dia ada anak laki-laki, dia punya anak perempuan, kemudian ada tamu bawa anak dan itu ternyata tamunya nggak bisa memberi minuman pada anaknya, pada orang lain itu. Kemudian disusui oleh orang tersebut. Tapi dengan ketentuan, jadi susunya ini diperas. Susunya diperas, kemudian dicampur dengan air. Dan air kemudian diminumkan orang tersebut. Ini apakah termasuk saudara sesusuan atau tidak? Tidak. Dengan ketentuan kalau tadi susunya itu sudah rusak karena air. Tapi kalau susu murni menjadi haram. Jadi itu ya. Itu lam yuharrim. Maka di sini artinya gini, kalau misalkan si anak itu kemudian sudah dewasa, ini menjadi haram nggak untuk melakukan pernikahan? Tidak. Ini tidak menjadi saudara muhrimnya. Ini tidak. Ini tetap boleh. Karena di sini airnya itu air yang sudah rusak. Susunya ya. Susunya rusak karena air. Dengan ketentuan susu tadi memang sudah apa namanya? Sudah rusak karena air. Jadi murni menjadi air. Meskipun itu ada sedikit susunya. Ini tidak menjadi saudara sesusuan. Nah, gitu ya. Kadzalika la istahlaka semenuga rusak apa laban. Ini rusak atau tidak? Ini kan bersatu dah. Izdad sama al halalu wal haram. Guribal haram illa itu ada pengecualian tadi, kecuali ini tadi termasuk ini. Walau mujizal labanun imratin bimain. Biasa istahlaka fi walam yuharrim. Maka di sini tidak orang ndadekake muhrim saudara atau anak yang disusui dengan air tersebut dengan yang juga anak dari anak perempuan dari yang memiliki susu. Walakin lau yasrobu walakin la yasrobul kullu. Wakada lau istahlaka wakadalan semunugo rujuk itu ini. Kadalika lastahlaka lamun to semunugo wakadalan semunugo lam yuharib lau istahlaka lamun to dadi rusak apa laban imratin walakin la yasrobu ang tetapi orang ngombe sapa kulu sekabehane laban
Tapi dengan ketentuan gini, kalau misalkan satu ya misalkan ya satu susu apa namanya? Satu di susu ini satu apa namanya? Satu gelas dicampur air. Kemudian diminum terus oleh si wanita anak tamu tadi sampai habis. Ya ini menjadi tetap jadi nggak boleh dinikahi oleh dengan anak perempuan dari yang mempunyai susu. Kalau itu tapi dengan ketentuan tidak minum kesemuanya. Tapi kalau minumnya hanya tadi dicampur air tadi, misalkan diminum hanya separuh, padahal itu satu gelas, ya, atau misalkan 2 gelas dicampur menjadi air, kemudian hanya diminum sebagian, maka ini tidak saudara sesu. Tapi kalau diminum semuanya, menjadi saudara sesuan. Pada suratun tahtaha suarun kakholatil mahromin bigwari man hasroni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tunggal. Wahadi suratu taiki gambaran. Iku tahtaha kang ono ngesor-ngesori hadis surah suarun utawi pira gambaran atau contoh, suarun utawi pira contoh kakholati mahromin kaya campurane wong wadon muhrim bighairi ma kelawan liyane muhram atau mahram in hasara kang dadi kaitung apa ma. Jadi ada seorang misalkan Zaid punya saudara perempuan Fatimah sejak kecil pisah. Dan itu ternyata ada di suatu kampung yang sama. Di situ dia sudah besar ingin menikahi dengan seorang gadis. Dan itu ternyata juga tepat di tempat tersebut. Dan jumlahnya itu ya kampung itu sejak kecil jumlahnya wanitanya tidak lebih misalkan hanya 100 dari anak-anak yang kecil itu. Kemudian yang mana yang dari saudara itu tidak tahu, maka ini juga haram dinikahi meskipun tidak semuanya itu saudaranya, hanya satu yang saudara perempuannya. Ini kalau terbatas mahsurah. Tapi kalau mahsurah, misalkan hanya di kota si A. Nah kota itu gadisnya kan jumlahnya jutaan ya, misal gadisnya jumlahnya berapa? 500. Ada ribuan gadis. Itu baru itu boleh. Ini kan ghairu mahsurah. Faidatun. Ini kembali pada kaidah yang pokok. Idza tamal halal wal haram gulibal haram. Contohnya tadi menikah dengan gadis yang tadi itu maka hukumnya menjadi haram kesemuanya untuk dinikahi. Meskipun yang saudara perempuan hanya satu. Faidatun utai faidah suci wadhabtu lan utai melanggeri bil masuri kelawan wilangan kang den itung iku min muhimil asyai sangka luwih penting-pentinge ta wigatine perkara likasirima krana akeh-akeh barang ya ina kang pertilopoma. Jadi kalau misalkan ada 100 orang atau misalkan 50 gadis itu di lapangan, itu kan bisa dihitung lah. Itu nama surah terbatas. Tapi kalau misalkan 1000 siji-siji ini kan nggak bisa terhitung. Itu ghairu mahsurah namanya. Fama mongko utawi wilangan ka alfin kaya 1000 ghaira mahsurin ora kena den itung apa ma iku yu'adu dan wi'ik keliru ya
fama mongko utawi wilangan ka alfin kaya 1000 iku ghairu mahsurin ora den watesi atau ora den wilang, ora kaitung. Iku yu'addu dan itung apa alaf. Wa malan barang ka isrina, wa malan wilangan ka isrina kaya 20 iku famasuratun mongko aran kang kena den itung. Waroda kang tumeka poma. Jadi kalau 1000 itu tergolong tidak bisa dihit. Oh ngeten nggih. Fama utai wilangan ka alfin kaya 1000 iku yu'adu khabar teng mingking. Iku yu'adu dan wilang-wilang apa alfin wilang maf'ul binya wilang-wilang ghairu mahsurin ora iso den wilang atau den hitung. Jadi kalau 1000 itu tergolong tidak bisa dihitung. Tapi kalau hitungannya fama ka isrina adapun hitungan seperti 20 fama surun maka itu suatu hitungan yang bisa jumlah yang bisa dihitung. Jadi bedanya gitu. Wa ma yakunu wa malan utai barang yakunu wa malan barang yakunu kang ana apa ma iku baina zaini dalam antarane iki alfin wa isrin utawa mahsurin ghairu mahsurin lan mahsurin iku ulhika den padhaake alhik madakna sapa sira ing ma bidoni klan penyono sumastafti mongko nuli amrofat fatwa sapa sira lil qalbi maring ati attaqi kang bersih apa akal. Ini. Kemudian kalau jumlah antara 1000 dan antara mahsur yang ghairu mahsur, antara yang tidak terhitung dengan yang tidak terbatas dengan yang terbatas antara 1000 dan 20, maka ini kamu samakan menurut anggapan kamu atau asumsi kamu ini cenderungnya termasuk mahsura terhitung atau tidak terbatas atau tidak. Ini terkait dengan jumlah ya. Biasanya orang itu ya ada ketentuan yang misalkan kalau ada jumlah orang yang upacara itu jumlahnya 10 orang itu bisa terhitung nggak? Bisa. Kalau misalkan yang upacara itu lebih dari 100 itu bisa? Tidak. Itu hitungnya demikian itu. Mahsurah wa ghairu mahsurah. Kemudian kalau di antara keduanya itu ya kamu asumsikan. Kemudian tanya pada orang yang memiliki kemampuan ya, atau hati yang atau punya akal yang punya tingkat ketakwaannya tinggi. Ini boleh ya, atau bisa maksudnya di sini tanyalah pada hatimu Jadi kalau misalkan jumlahnya antara 1000 dan antara 20 dan 1000, maka itu kamu samakan yang mahsurah atau ghairu mahsurah menurut keyakinan kamu. Tanyalah pada hatimu sendiri, karena biasanya nurani itu ketika ditanya dengan hati yang jernih itu akan memberi jawaban yang benar. Maka dalam satu hadis itu ada hadis itu nggak salah gini ya, istafti qalbaka, tanyalah pada hatimu sendiri. Jadi setiap orang itu mestinya memang memiliki hati nurani, bisa menilai baik dan buruk. Bahkan sebelum ada syariat, orang ini
nglakoni perkara sing dilarang ora apik itu iso menilai. Sama juga dalam hal ini, banyak atau sedikit dengan situasi dan kondisi yang menyeiringinya tentunya. Ya, kita teruskan besok penjelasan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.